Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dipimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ariska, Hadir, Bu. Afina, Hadir, Bu. Abdi Farezi, Hadir, Bu. Dika Ahmad Zamzami. Hadir, Bu. Baik, berarti semuanya hadir semua ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan yang akan kita pelajari pada hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Yuk. Kalian ikuti ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. Mat. Semangat. Nah, anak-anak sudah semangat kan? Sudah, Bu. Baik, kita akan masuk pada kegiatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, pada kali ini kita akan membahas apa itu benda, apa satuan panjang benda tersebut, dan kita akan berlatih pola irama sederhana dengan menggunakan tepuk tangan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penjelasan guru dan membaca teks, siswa dapat menjelaskan serta mengetahui perbedaan benda dan bukan benda dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan dan video yang ditayangkan guru, siswa dapat menjelaskan apa itu satuan panjang pada alat ukur dengan tepat. Yang ketiga, melalui penjelasan guru dan latihan, siswa dapat membentuk pola berirama sederhana menggunakan tepuk tangan dengan tepat. Baik anak-anak, di sini ibu mau bertanya nih. Anak-anak, ada yang tahu apa itu benda? Manusia, kursi tumbuhan. Nah, benar sekali, itu adalah suatu benda. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya seperti yang tadi anak-anak sebutkan. Kemudian, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu ingin kalian membaca buku teks halaman 2. Silakan dibaca terlebih dahulu anak-anak. Sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Adakah yang ingin menyampaikan informasi apa yang terdapat dalam teks bacaan tersebut? Saya, Bu. Ya, baik Mas Abdi, silakan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Sudah, Bu. Baik, pintar Mas Abdi. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ariska. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Sudah, Bu. Pintar Mbak Ariska. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Afina. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sudah, Bu. Baik, pintar Mbak Afina. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak berarti sudah tahu ya cara membedakan benda dan non-benda. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah papan kotak. Ini namanya papan benda dan bukan benda.
Ibu nanti mempunyai beberapa gambar yang akan ditempelkan di papan ini. Nanti Ibu akan menunjukkan beberapa gambar tersebut ke kalian. Kemudian nanti kalian menyebutkan gambar tersebut merupakan benda atau bukan benda ya. Iya, Bu. Baik, di sini Ibu mempunyai gambar ember. Ember merupakan benda atau bukan anak-anak? Benda, Bu. Benar sekali, ember merupakan benda. Berarti kita tempelkan di bagian benda. Kemudian yang kedua, Ibu mempunyai gambar cahaya lampu. Cahaya lampu merupakan benda atau bukan anak-anak? Bukan, Bu. Cahaya lampu merupakan bukan benda. Kita tempelkan di bagian bukan benda. Yang ketiga, Ibu mempunyai gambar meteran. Meteran merupakan benda atau bukan? Benda, Bu. Nah, pintar sekali, meteran merupakan sebuah benda. Kita tempelkan di bagian benda. Yang keempat, Ibu mempunyai gambar hewan. Hewan kelinci. Hewan kelinci merupakan benda atau bukan anak-anak? Benda, Bu. Betul sekali, hewan merupakan benda, yaitu benda hidup. Kita tempelkan di bagian benda. Yang kelima, Ibu mempunyai gambar suara. Suara merupakan benda atau bukan anak-anak? Bukan, Bu. Suara merupakan bukan benda. Nah, kita tempelkan pada bagian bukan benda. Kemudian, Ibu mempunyai gambar panas api unggun. Panas api unggun merupakan suatu benda atau bukan? Bukan, Bu. Nah, pintar sekali. Panas api unggun merupakan bukan benda. Nah, untuk gambar yang terakhir, Ibu mempunyai gambar gendang. Gendang merupakan sebuah benda atau bukan anak-anak? Benda, Bu. Nah, benar sekali, gendang merupakan sebuah benda. Kita tempelkan di bagian bukan benda. Nah, berarti yang benda itu ada apa lagi anak-anak? Ada ember, meteran, kemudian ada hewan kelinci, dan yang terakhir ada gendang. Yang bukan termasuk benda, di sini ada cahaya lampu, kemudian suara, dan ada panas api unggun. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Anak-anak, ada yang ingin Ibu tanyakan nih. Ini merupakan gambar benda apa? Meteran, Bu. Benar sekali, ini merupakan gambar meteran. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, selain meteran, alat atau benda yang dapat digunakan untuk mengukur, apalagi anak-anak? Penggaris, Bu. Ya, benar sekali. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, ini Ibu punya contohnya sebuah penggaris. Penggaris ini di dalamnya terdapat satuan panjang. Ada yang tahu satuan panjang apa yang terdapat dalam penggaris? Sentimeter, Bu. Pintar sekali. Satuan panjang yang terdapat dalam penggaris yaitu satuan panjang sentimeter. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur suatu benda yang ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Contohnya seperti mengukur suatu pensil. Nah, ini Ibu mempunyai sebuah pensil. Kita akan belajar bersama-sama cara mengukur pensil menggunakan penggaris. Caranya yaitu kita letakkan ujung penggaris pada titik 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung di bagian ujung pensil yang lainnya itu menunjukkan angka berapa.
Di sini menunjukkan angka 13, berarti panjang pensil ini berapa anak-anak? 13 cm, Bu. Nah, pintar sekali. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutarkan video langkah-langkah mengukur pensil menggunakan penggaris. Anak-anak simak baik-baik ya video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan alat ukur untuk mengukur suatu benda. Alat ukur yang kita gunakan kali ini adalah penggaris. Kalian semua pasti punya penggaris kan di rumah? Oke, mari kita praktikkan bagaimana cara mengukur pensil menggunakan penggaris. Pertama, kita letakkan terlebih dahulu ujung pensil di angka 0. Nah, setelah itu kita perhatikan bagian ujung pensil menunjukkan ke angka berapa. Pada gambar ini menunjukkan angka 12, benar sekali. Maka panjang pensil ini adalah 12 cm. Lalu, bagaimana jika penggaris kita tidak dimulai dari angka 0? Pertama, kita letakkan pensil kita terlebih dahulu. Misalnya dimulai dari angka 5. Kemudian, kita perhatikan ya, berarti bagian ujung pensil ada di angka 5. Kemudian kita perhatikan lagi, bagian ujung satunya berada pada angka berapa? Pada penggaris ini menunjukkan angka 17. Maka berapa panjang pensil tersebut? Yaitu 17 dikurangi 5. Berapa 17 dikurangi 5? 12 cm. Sama bukan antara pengukuran yang pertama dengan pengukuran yang kedua? Bagaimana anak-anak? Tentu kalian sudah paham ya cara mengukur pensil menggunakan penggaris. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini merupakan gambar apa? Gendang, Bu. Nah, betul sekali. Ini merupakan gambar gendang. Gendang merupakan salah satu contoh alat musik ritmis. Nah, ada yang tahu alat musik ritmis itu apa? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan alat musik ritmis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak memiliki nada tetapi dapat digunakan untuk bermain musik. Nah, contohnya seperti gendang ini. Nah, selain gendang, contoh yang lainnya merupakan alat musik ritmis. Ada yang tahu tidak anak-anak? Contoh lain selain gendang. Rebana dan simbal, Bu. Betul sekali, rebana dan simbal itulah juga merupakan alat musik ritmis. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan ke kalian tentang pola ketukan berirama secara sederhana menggunakan tepuk tangan. Bisa diikuti ya anak-anak? Bisa, Bu. Baik, untuk pola ketukan yang pertama yaitu ketukan kuat. Contohnya seperti ini. Bisa diikuti anak-anak? Nah, itu ketukan kuat. Ketukan sedang contohnya seperti ini. 2 jari dengan 2 jari ditepuk. Itu namanya ketukan sedang. Yang ketiga, ketukan lemah. 1 jari dan 1 jari ditepuk. Seperti ini. Nah, paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat pola irama sederhana menggunakan ketiga tepukan tadi. Ketiga ketukan tadi yaitu ketukan kuat, sedang, dan lemah. Kalian bisa mengikuti Ibu ya. Untuk pola yang pertama, polanya seperti ini. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Ulangi sekali lagi. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Nah, itu merupakan pola yang pertama. Kemudian untuk pola ketukan yang kedua
yaitu seperti ini. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Ulangi yuk. 1, 2, 3. Kuat, lemah. Nah, itu pola yang kedua. Untuk pola yang ketiga seperti ini. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Yuk ulangi. 1, 2, 3. Nah, itu merupakan pola yang ketiga. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama. Hore. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan tentang musik ritmis? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Yang pertama apa? Perbedaan benda dan bukan benda. Ya, betul sekali, perbedaan benda dan bukan benda. Kemudian yang kedua, Alat untuk mengukur benda dan satuan panjang alat ukur tersebut. ya betul. Yang ketiga, Musik ritmis dan pola irama sederhana menggunakan tepuk. ya kita sudah belajar tentang perbedaan benda dan bukan benda. Di sini yang termasuk benda yaitu ada ember, kemudian ada meteran, ada hewan, dan yang terakhir ada gendang. Kemudian di sini yang bukan benda ada cahaya lampu, ada suara, dan ada panas api unggun. Dan kita tadi juga belajar tentang alat ukur dan satuan panjang dalam alat ukur tersebut, yaitu sentimeter. Alat ukurnya penggaris. Kemudian kita tadi sudah belajar cara mengukur pensil menggunakan penggaris. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak memiliki nada, tetapi alat musik tersebut dapat digunakan untuk bermain musik. Nah, dan kita juga belajar pola irama sederhana menggunakan tepuk tangan. Di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sebelum pulang, Ibu mempunyai pekerjaan rumah buat kalian. Kalian mengerjakan buku siswa halaman 6-7. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya. Ya, Bu. Nah, pesan dari Ibu, kalian harus tetap jaga kesehatan. Kemudian hindari bepergian yang tidak penting. Harus rajin olahraga dan harus tetap semangat. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Rizka dipimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.